Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya dari kelompok 3 Sejarah Amerika. Di sini saya akan memaparkan tentang Revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan perubahan secara tepat dan mendasar yang berpengaruh terhadap masyarakat luas dalam segala sektor kehidupan. Revolusi Amerika juga merupakan sebuah kemenangan peperangan antara para kolonis atau ketiga belas kolonis terhadap pemerintah Inggris. Revolusi Amerika itu berlangsung pada tahun 1765 sampai 1783, dan ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi Amerika, yaitu adanya paham kebebasan dalam politik dan perdagangan, munculnya berbagai macam pajak, dan peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi Amerika juga sering dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Pada tahun 1763, Inggris memenangkan perang melawan Prancis, yang hasilnya mereka memperoleh tanah dan koloni Prancis yang ada di Amerika. Ketika Inggris menguasai Amerika, paham kebebasan kaum koloni tersebut bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang merasa bahwa daerah koloni adalah tanah jajahan. Pemerintah Inggris juga menganggap bahwa mereka berkuasa atas koloni di Amerika dan berhak memonopoli pasar. Tetapi kaum koloni menolak adanya peraturan monopoli tersebut dan mengkehendaki kebebasan dalam perdagangan. Dan selain itu, koloni di Amerika dikenakan berbagai macam pajak yang memberatkan, seperti pajak teh dan pajak gula. Mereka merasa dirugikan karena meskipun membayar pajak, rakyat koloni tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Mereka pun memulai melakukan protes di tahun 1765. Dan di tahun 1773 peristiwa terjadinya di Boston Tea Party yang semakin mendorong terjadinya revolusi Amerika. Dan saat itu juga pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston di Amerika. Sebagai bentuk protes, massa Amerika juga menyamar sebagai suku Indian dan membuang teh tersebut ke laut. Peristiwa tersebut memicu amarah Inggris. Mereka kemudian mencabut semua hak pengurusan koloni pada tahun 1774. Massa Amerika itu tentu tidak terima. Mereka menentang dengan mendirikan pemerintahan sendiri dan menolak disamakan dengan Inggris. Perang akhirnya pecah antara koloni Inggris dengan kerajaan Inggris di tahun 1781. Kerajaan Inggris akhirnya menyatakan menyerah dan mendatangani nota perdamaian 2 tahun kemudian. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya ada 2 tema atau ada 2 materi. Yang pertama adalah corak perlawanan koloni dan juga pemicu perang kemerdekaan Amerika. Nah, untuk materi pertama yaitu corak perlawanan koloni. Nah, corak perlawanan koloni ini terbagi dalam 3 tahap. Nah, corak perlawanan para koloni ini terhadap kebijakan pelaksanaan undang-undang perdagangan. Nah, ini corak perlawanannya itu terhadap pelaksanaan undang-undang perdagangan atau undang-undang gula dan juga undang-undang materai. Nah, dilakukan oleh 3 tahap tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, tentang kaum intelektual melalui perang pamflet ideologis. Jadi para kaum intelektual ini menyebarkan pamflet, nah itu menyebarkan ideologis atau pahamnya. Terus yang kedua adalah kaum pedagang melakukan aksi perlawanan melalui penghentian impor. Jadi dilakukan penghentian impor ini sebagai bentuk aksi dari kaum perdagang atau kaum dagang. Nah, selanjutnya dari yang ketiga itu adalah massa melakukan aksi perlawanan di bawah pimpinan Isaac Bear dengan memaksa para agen materai meletakkan jabatannya. Jadi ada 3 tahap tadi. Yang pertama
dengan menyebarkan pamflet ideologis. Yang kedua memang para pedagang itu memberhentikan impornya. Yang ketiga adalah melakukan aksi perlawanan untuk para agen materai ini meletakkan jabatannya. Materi yang kedua yaitu tentang pemicu perang kemerdekaan Amerika. Nah, pemicunya ini yaitu pada insiden kapal teh Boston tahun 1774 atau 1774 yang menjadi pemicu meletusnya perang kemerdekaan Amerika. Nah, pada tahun 1774 ini berlabuh 3 kapal Inggris yang memuat teh untuk para kolonis di Amerika. Para koloni di Amerika ini diwajibkan pemerintahan negeri induk untuk membelinya. Jadi mereka itu tidak diperkenankan untuk membeli teh dari negara lain. Nah, para koloni Amerika tidak bersedia menerima dari statement tersebut dan dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Akhirnya, pada malam hari ada beberapa tentara Amerika itu menyamar dan masuk ke kapal dari Inggris tersebut untuk menyamar sebagai orang Indian dan masuk ke kapal itu, dan akhirnya membuang atau melemparkan teh itu ke dalam lautan. Akhirnya pemerintahan Inggris ini marah, kemudian menghukum Boston. Maka pecahlah perang antara para koloni Inggris di tanah Amerika melawan pemerintah negeri induk Inggris. Materi selanjutnya yaitu ada persiapan kolonis menuju kemerdekaan Amerika. Kala itu para kolonis ini menyelenggarakan rangkaian kegiatan, salah satunya yaitu menyelenggarakan Kongres Kontinental yang dimulai dari Kongres Kontinental 1 sampai Kongres Kontinental 4 yang dimulai dari tahun 1774 sampai 1777. Untuk Kongres Kontinental 1 ini dimulai ketika 5 September 1774. Pada Juni 1774, salah satu Dewan Perwakilan Massachusetts mengusulkan supaya mengadakan kongres pada September di Philadelphia dan juga di seluruh koloni supaya menyelenggarakan kongres tingkat provinsi atau semacam konvensi daerah. Nah, di Kongres Kontinental ini telah dihadiri oleh 56 delegasi dari 12 tanah koloni dari 13 koloni Inggris di tanah Amerika. Selanjutnya ada Kongres Kontinental 2. Kongres Kontinental 2 ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1775. Kongres ini telah dihadiri oleh 60 delegasi dari semua koloni Inggris di tanah Amerika, yaitu sebanyak 13 koloni. Nah, di Kongres Kontinental 2 ini juga diadakannya rapat untuk menentukan pembentukan Panglima Perang Angkatan Bersenjata Koloni untuk memimpin perang kemerdekaan melawan penjajahan Inggris. Selanjutnya yaitu ada Kongres Kontinental 3 yang dilaksanakan pada awal Juli tahun 1776. Kongres Kontinental 3 ini diselenggarakan pada 4 Juli 1776 dan dihadiri oleh seluruh koloni Inggris di Amerika, yaitu sebanyak 13 koloni. Nah, di dalam kongres ini juga ada salah satu delegasi dari Virginia yang bernama Thomas Jefferson atas nama ke-13 koloni. Beliau itu mengumandangkan Declaration of Independence pada tanggal 4 Juli 1776. Selanjutnya yaitu yang keempat ya, Kongres Kontinental 4 dilaksanakan pada tahun 1777. Kongres ini telah dihadiri oleh 13 negara bagian koloni yang telah menghasilkan sebuah keputusan ke-13 negara bagian menyetujui sebuah negara konfederasi dengan membentuk United States of America, USA. Setelah itu, para delegasi yang hadir semuanya itu sepakat untuk mencari dukungan terhadap negara yang baru, kemudian diproklamasikan dalam bentuk United of America.